yang kedua, inda qunutil ba'd min rahmatillahi bisababi adz-dzunub. Dibutuhkan ar-raja, ikhwani, lebih dominan daripada al-khauf ketika ada perasaan putus asa dengan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Ya, dan biasanya syaitan datang dari pintu itu. Ya, sebagaimana yang sering saya katakan, berhati-hati dari dua senjata syaitan. Yang pertama adalah al-ya's wal qunut, menanamkan rasa putus asa di dalam hatinya. Ya. Kemudian yang kedua adalah at-taswif, menunda-nunda taubat. Ya, adapun yang pertama, misalnya syaitan datang kepadanya dan mengatakan, dosamu sudah banyak sekali, kau cuma mempermain-mainkan taubat, tidak usah kembali, lanjutkan saja. Ya, tidak ada lagi harapan dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata para ulama, barang siapa yang menyangka dan mengira bahwasanya ada dosa yang lebih besar dari rahmat dan ampunan Allah, maka persangkaan itu adalah dosa besar. Barang siapa yang menganggap, sekali lagi, barang siapa yang menganggap ada dosa yang lebih besar dari rahmat dan ampunan Allah, maka sangkaan itu adalah dosa, sampai kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, di akhir ayat Allah mengatakan, afala yatubuna ilallah, apakah mereka tidak bertaubat kepada Allah? Ayat yang kita bacakan tadi, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyembah selain Allah, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan baginya, wala yaznun, dan tidak melakukan perbuatan zina. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama, siapa yang melakukan perbuatan dosa itu, dia memikul dosa yang sangat besar di sisi Allah. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah, dilipat gandakan dosanya di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dia kekal di dalamnya, ya, karena kesyirikan yang ia lakukan. Namun Allah mengatakan illa man tab, kecuali yang bertaubat. Wa aman, dia beriman kepada Allah. Wa 'amila 'amalan shaliha, dan berusaha setelah itu mengerjakan amalan-amalan saleh. Faulaik, maka mereka itulah kata Allah, yubaddilullahu, bukan cuma diampuni ikhwani, digantikan oleh Allah. Yubaddilullahu, Allah menggantikan apa? Sayyiatihim, dosa-dosa itu, keburukan itu, hasanat, dengan kebaikan-kebaikan di sisinya. Ya, dan sebab turunnya ayat ini, ketika ada salah seorang yang datang kepada Nabi, seorang tua renta, sudah beruban semua rambutnya, bahkan alisnya juga sudah jatuh, ya, berwarna putih. Dia kemudian datang kepada Nabi SAW menyampaikan dosa-dosanya. Nabi kemudian bertanya, atashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, engkau bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah? Dia mengatakan, na'am asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Apa kata Nabi? Allah mengampunkan semua dosamu. Dalam sekejap dia sempat bertanya, wa qadarati wa fajarati, lalu bagaimana dengan masa silamku dulu ya Rasulullah, di masa jahiliyah yang mungkin tak satu pun dosa kecuali ia pernah melakukannya. Allah mengatakan, yubaddilullahu laka min sayyiatika hasanat, Allah menggantikan keburukanmu itu dengan pahala di sisi Allah. Maka turun ayat ini, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب, kecuali orang yang bertobat. Wa aman, dia beriman. Wa amila amalan salihah, dia mengerjakan amalan saleh setelah itu. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Orang tua ini kemudian pergi meninggalkan Rasulullah seraya berkata, Allahu akbar, Allahu akbar. Betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala.